Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di program Ngabuburit bersama Ustadz, yang alhamdulillah kita telah ditemani oleh salah satu asatidz kita, yakni Ustadz Mubarak Muallim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustadz, di sini saya ingin bertanya-tanya Ustadz terkait permasalahan di bulan Ramadan Ustadz. Kan tanpa terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan ini Ustaz. Pasti kaum muslimin secara umumnya menginginkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini terkabulkan Ustaz, dan diterima di sisi Allah. Mungkin dalam syariat Islam ada syarat-syarat tertentu Ustaz untuk agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman yang kami hormati, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semuanya, serta memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk dapat melaksanakan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Tentu sebagai seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin, yang menjadi tujuan dari setiap amal perbuatannya, setiap amal ibadahnya adalah agar Allah menerima amal ibadahnya. Ini menjadi tujuan setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dari amal-amal ibadah yang dikerjakannya. Makanya kita melihat contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau setiap hari di pagi hari setelah sholat subuh beliau selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla 3 perkara. Salah satunya adalah amal yang dikabulkan, yaitu amal yang diterima. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW mohon pada Allah Ta'ala 3 hal. Setiap paginya beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, aku mohon pada Engkau rezeki yang baik, dan aku mohon pada Engkau ya Allah amal yang dikabulkan. Maka ini adalah cita-cita, harapan, idaman setiap orang mukmin agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau saja beliau sebagai seorang nabi, beliau mengharapkan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala, beliau berharap, beliau memohon, apalagi kita sebagai manusia biasa. Oleh karena itu kita harus selalu minta dan mohon pada Allah Azza wa Jalla agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Karena manusia banyak melakukan amal-amal ibadah. Bahkan orang-orang yang tidak beriman pun mereka mengerjakan amal-amal ibadah. Tetapi apakah amalnya ini diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Itu permasalahannya. Maka dari itu di dalam Islam ini ada syarat. Syarat diterimanya amal ibadah seorang, yang pertama adalah setelah dia beriman pada Allah Azza wa Jalla, beriman pada Rasulnya Nabi SAW, dia harus ikhlaskan amalnya murni hanya untuk Allah Ta'ala. Harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh dari amalnya dia mengharapkan kecuali Allah Ta'ala, kecuali wajah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, khusus untuk Allah Rabbul Alamin. Maka seorang harus ikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Ta'ala, kemudian dikuatkan dengan firman-Nya, la syarika lahu. Bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Maka seorang beramal harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam semua amal ibadahnya. Demikian pula kita dalam puasa kita. Puasa kita, sholat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena dia didorong oleh keimanannya kepada Allah dan harapannya akan janji Allah, niscaya akan terampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka di sini memerlukan keikhlasan, dan ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam.
Karena Rasulullah SAW adalah contoh teladan bagi kita. Allah mengutus beliau untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah Ta'ala. Maka kita dalam beribadah pada Allah Ta'ala harus ada contohnya. Ya, kita mengikuti beliau. Ini yang disebut dengan al-mutaba'ah. Yang pertama adalah keikhlasan, al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah li Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Makanya kita dalam berpuasa, ya, dalam berbuka, maka kita membaca doa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Setelah kita makan, setelah kita minum dan membaca bismillah, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Dhahaba ad-dhama wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ini diantara contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Demikian pula kita di dalam makan sahur, ya, kita bersahur karena memang ada tuntunannya, ya, bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka dari itu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau memiliki dua syarat ini. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Berarti dari dua syarat itu Ustaznya, apakah kita harus melakukannya tuh di awal atau di tengah atau di akhir Ustaz? Karena kan ada yang berkata niat berpuasa itu dilakukan ketika malam hari Ustaz. Ada juga yang bilang kalau tidak sampai melakukan hal demikian maka puasanya tidak diterima Ustaz. Apakah hal seperti itu bisa kita terima Ustaz? Baik, yang ditanyakan ini tentang niat, ya. Kalau keikhlasan jelas harus seorang itu ikhlas. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita melakukan ibadah sholat 5 waktu, sholat tarawih dan yang lainnya dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan harus diikhlaskan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun yang Anda tanyakan ini kaitannya dengan niat, ya. Jadi niat itu memang sebelum matahari, sebelum fajar, terbitnya fajar. Setiap malam seorang harus niat dalam dirinya bahwa dia berpuasa untuk esok hari ini karena Allah Ta'ala. Tetapi niat itu tidak perlu diucapkan. Tidak perlu beramai-ramai nawaitu sauma ghadin, tidak perlu, ya. Karena Allah Maha mengetahui hati seorang hamba. Ya, ketika dia berniat untuk melakukan amal ibadah, Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu kita cukup niat di dalam hati kita bahwa kita, ya, besok akan berpuasa, ya. Besok kita akan berpuasa. Ada sebagian ulama yang membolehkan niat ibadah puasa Ramadan itu dari awal malam Ramadan sampai akhir dijadikan satu. Ya, sebagaimana pendapat Imam Malik rahimahullah. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan setiap malam seorang harus memperbaharui niatnya untuk hari esoknya selama di bulan Ramadan, selama dia berpuasa di bulan Ramadan. Jadi setiap malam dia perbaharui niatnya untuk esok harinya bahwa dia akan berpuasa untuk esok harinya. Itu yang ada dalam pembicaraan para ulama. Sebetulnya ketika seorang bangun sahur, ya, itu sebetulnya dia sudah ada niat dalam dirinya untuk berpuasa di esok hari. Ya, jadi tapi alangkah baiknya tetap dia al-azam, ya, ada kemauan dalam dirinya, niat dalam hatinya untuk berpuasa esok hari dilakukan pada malam hari, pada malam harinya itu tentu lebih utama dan itu lebih sempurna. Wallahu a'lam. Nah, ini tanpa terasa habis ini mau berbuka Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada nasihat singkat Ustaz untuk agar kita itu bisa tetap ikhlas dalam beribadah khususnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini Ustaz. Tentang ibadah kita, ya, bahwa seyogyanya seorang mukmin, ya, dia tidak hanya meningkatkan keikhlasannya atau ikhlas dalam beribadah tidak hanya di bulan Ramadan, ya, tetapi dalam semua, ya, umur kita, waktu kita, dalam semua amal-amal ibadah yang kita lakukan, entah di Ramadan atau di luar Ramadan, sudah seyogyanya, ya, seorang mukmin selalu berupaya mengikhlaskan amal-amal ibadahnya, khusus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan itu bukan hal yang mudah. Keikhlasan, ya, sesuatu yang berat. Ya, makanya para salaf mengatakan, ya, di antara amal yang terasa sangat berat dalam perbuatan-perbuatan mereka para salaf adalah niat. Ada keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena apa? Para ulama menyebutkan karena keikhlasan itu, ya, mengapa ikhlas itu sulit? Karena ketika seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam amalnya, hawa nafsunya, jiwanya, dirinya itu tidak dapat bagian.
Karena diri manusia, ya, dia ingin dipuji, dia ingin disanjung, ya, dia ingin mendapat bagian dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya karena Allah, nah, nafsu ini tidak mendapat bagian. Makanya berat bagi nafsu itu. Nah, oleh karena itu, ya, keikhlasan itu juga termasuk apa? Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu kita akan berbuat semaunya kita, ya, tanpa mengenal baik buruk, halal haram, karena mengikuti hawa nafsu, ya. Dan di dalam berupaya untuk ikhlas dalam melakukan amal ibadah juga memerlukan apa? Perlawanan kepada hawa nafsu. Hawa nafsu minta dipuji, hawa nafsu minta disanjung, ya. Dia minta bagiannya. Nah, kalau seorang dia berupaya untuk melawan hawa nafsu itu, insya Allah dia akan mendapatkan keikhlasan dalam amal ibadahnya. Kemudian juga hendaknya seorang agar dia ikhlas dalam beramal, dia mohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta keikhlasan pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau, ya Allah, keikhlasan dalam semua amal ibadahku ini, ya. Mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah merubah hati kita, meluruskan hati kita dari riya, dari sum'ah, dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, ya. Supaya dihilangkan dari dalam diri kita dalam beribadah pada Allah, agar betul-betul murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernyataan-pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang juga mengingatkan jiwa kita, mengingatkan diri kita untuk ikhlas dalam beramal. Ya, untuk ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal yang juga ingin kami sampaikan untuk nasihat pada kesempatan yang baik ini, ya, mari kita terus bersemangat dalam beribadah, ya, beribadah pada Allah Ta'ala. Karena kadang-kadang begini, manusia itu ketika dia beribadah di tengah orang banyak, dia lebih semangat, ya. Misalnya ketika pada saat-saat normal kita sholat tarawih di masjid misalnya, ya, itu ada kesemangatan yang lebih. Tapi kalau misalnya di rumah ketika sendirian, semangat itu berkurang. Nah, ini tidak boleh terjadi. Harus kita berupaya untuk dimanapun aku beribadah, di masjid ataupun di rumah, atau ketika aku sendirian, tidak ada yang melihat seorang pun kecuali Allah Ta'ala, maka hendaknya kita tetap selalu berupaya untuk semangat kita, keikhlasan kita, kemauan kita harus tetap stabil, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara sholat di rumah atau sholat di masjid, ya, sebagaimana kejadian yang kita rasakan, kita alami pada Ramadan yang lebih khusus di tahun ini, yang tidak sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, agar mari kita selalu istiqomah, ya, dalam niat kita, dalam keikhlasan kita, berupaya untuk istiqomah. Dan dalam semua amal-amal ibadah kita, ayo kita istiqomah, ya, agar selalu lurus, selalu ikhlas, selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita berharap kecuali pada Allah Ta'ala. Jangan kita berharap pada manusia, ya. Kita berharaplah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu kita berdoa pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah kita, ya. Dan semoga Allah segera, yakni, memberikan jalan keluar pada kaum muslimin dan kepada seluruhnya untuk terlepas dari wabah yang menimpa, ya, di banyak belahan bumi ini. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dan kita tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa tidaklah Allah menetapkan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, kecuali ada hikmah di balik itu. Kita mengetahui atau kita tidak mengetahuinya. Kita tetap berhusnudzon pada Allah Azza wa Jalla, bahwa ini adalah yang terbaik bagi kita, bagi umat Islam, ya, dengan apa yang kita hadapi di saat ini. Demikian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami haturkan jazakumullah khairan. Ya, aqulu qouli hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu yang diberikan. Pemirsa Aliman TV, berikut adalah video atau berikut adalah ceramah singkat yang disampaikan oleh Ustadz Mubarak untuk mengisi waktu-waktu kita menjelang berbuka puasa. Saksikan terus program Ngabuburit bersama Ustadz hanya di Aliman TV di waktu menjelang berbuka. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah.